Baru juga awal tahun 2025, pasar HP di Indonesia makin panas aja nih. Yang terbaru, ada Honor yang resmi comeback di pasar dalam negeri. Buat kalian yang nggak tahu, Honor tuh sempet ada di Indonesia di tahun 2018 dan juga 2019. Cuman ya nyasarnya segmen menengah ke bawah dan pasar online aja. Nah, comeback di Indonesia, Honor bakal bawa identitas yang baru. Pasar menengah ke atas sampai foldable phone. Seperti yang tadi gue bilang, Honor tuh sebelumnya cuman fokus di segmen menengah aja. Ya memang ada beberapa seri yang diluncurin di Indonesia dan sebenarnya dapat respon yang positif dari konsumen. Misalnya kayak Honor 7E, Honor 7C, terus juga Honor 9 Lite, dan juga Honor View 10. Ya responnya beragam lah dari konsumen-konsumen di Indonesia. Tapi setelah pisah dari Huawei di tahun 2020, fokusnya langsung berubah 180 derajat. Mereka sekarang fokus di pasar premium alias pasar flagship dan punya komitmen buat menciptakan teknologi yang human-centric dan hadirkan ekosistem produk yang lengkap buat memudahkan para penggunanya. Jadi produk Honor tuh nggak cuma smartphone aja, ada laptop, ada tablet, ada TWS, ada smartwatch, lengkap. Ada banyak teknologi yang mereka ciptain. Salah satu yang paling terkenal nih di tahun lalu adalah smartphone lipat Honor Magic V3. Jadi smartphone lipat ini menjadi foldable phone paling tipis yang bahkan ketebalan bodinya mirip kayak smartphone mainstream yang layarnya cuma satu. Terus juga di bidang AI mereka jadi pelopor, bisa dibilang untuk teknologi perlindungan mata defocus AI. Jadi AI ini tuh menciptakan layar yang lebih aman buat mata pengguna, jadi mengurangi miopia atau mengatasi masalah mata ketika pengguna menatap layar terlalu lama. Jadi lebih aman dan juga nyaman buat mata penggunanya. Dan dengan teknologi-teknologi yang tadi aja yang gue sebutin, harusnya kompetitor Honor di segmen premium bisa dibilang harus lebih waspada. Karena Honor menciptakan ekosistem teknologi yang all skenario yang berpusat pada manusia. Jadi ekosistem ini nggak cuma smartphone aja. Di Indonesia deh, dari wawancara dengan Presiden Honor, Justin Lee, mereka bilang bakal ngeluncurin sampai 30 produk ekosistem lengkap di Indonesia di tahun ini. Bayangin, 30 produk disediain buat meningkatkan experience pengguna di Indonesia. Kalinya comeback langsung puluhan produk diluncurin. Inilah yang harusnya ngebuat para kompetitor Honor di segmen premium khususnya lebih waspada. Keseriusan Honor di Indonesia juga dibuktiin oleh tim proyek berisi ratusan orang yang dibentuk langsung oleh Honor untuk mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis di pasar tanah air. Nah, nggak cuma tim aja. Mereka juga komit buat ngikutin aturan TKDN, aturan yang dibikin agar industri ini lebih sehat. Jadi Honor ngikutin standar TKDN dengan bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia untuk mencapai persyaratan produksi lokal. Dan juga tetap mastiin menghasilkan produk dengan kualitas tinggi buat konsumen di tanah air. Di TKDN sendiri udah ada 3 smartphone nih yang bakal launching di Indonesia. Pertama adalah Honor X9C. Jadi smartphone ini smartphone menengah ke atas yang punya daya tahan tinggi. Smartphone ini tahan banting, tahan gores, bahkan tahan suhu ekstrim dari minus 30 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Bahkan IP ratingnya udah IP65M yang berarti tahan perlindungan air 360 derajat, jadi aman banget buat ngajak smartphone ini berenang atau berkegiatan di luar ruangan. Terus juga ada Honor Magic V3, yang tadi gue bilang, smartphone lipat dengan form factor paling tipis di kelasnya. Prosesornya udah Snapdragon 8 Gen 3, jadi udah pasti kencang. Dan yang terakhir adalah Honor 200 Pro. Jadi smartphone ini masuk ke high-end juga, tapi dengan harga kaki 5. Snapdragon 8S Gen 3 yang menurut gue udah punya performance yang tinggi, tapi juga dikemas dalam desain yang juga premium. Terus juga agar melebarkan sayapnya, menjangkau lebih banyak konsumen di Indonesia, mereka kolaborasi. Gak main-main kolaborasinya sama Era Jaya. Jadi dengan Era Jaya bakal ada spot khusus Honor di 10 toko retail Era Jaya di kota-kota besar di Indonesia. Gak cuma itu, Honor juga bakal bakal menghadirkan 10 toko experience store Honor official nih, resmi di Indonesia. Jadi sebarannya bertahap dan mereka lebih fokus untuk ngebangun merek dulu dari nol baru ngeluncurin produknya. Jadi bayangin, mereka nge-build mereknya dulu sampai kuat, basisnya kuat, baru deh ngeluncurin produk
sampai puluhan di Indonesia di tahun ini. Ya, gue sangat excited nungguin Honor beneran comeback di Indonesia. Gue berharap banget nggak cuman ngumumin aja, gue comeback tapi produknya nggak launching. Gue berharap banget Honor beneran comeback dan meluncurkan produk-produknya di Indonesia. Gue sangat apresiasi lah langkah Honor, kepercayaan dirinya Honor untuk langsung masuk ke segmen flagship yang sejujurnya nggak banyak brand yang berani loh langsung ngeluncurin flagship di Indonesia. Ya, dengan keyakinan Honor untuk masuk ke segmen menengah ke atas dan juga premium yang ceruknya masih tipis ya bisa dibilang di Indonesia, gue sangat pede sih. Honor bisa ngasih taringnya, bisa ngeliatin taringnya di market share di Indonesia tahun ini. Siapa tahu kan, lewat ponsel lipat misalnya. Atau enggak, smartphone premium yang seperti gue bilang tadi sebelumnya. Ya, dengan ekosistem lengkap dan human-centric Honor juga yang mereka tujukan untuk konsumen di Indonesia ataupun secara global ya, umumnya. Ya, gue yakin lah dengan eksistensi produk ini yang, brand ini yang harusnya mendapatkan respon yang lebih positif lagi sebelum era mereka yang saat masih bersama dengan Huawei. Ya, gue sangat menantikan lah kehadiran Honor di Indonesia, termasuk kalian juga. Kalau kalian yang orangnya techy dan nungguin produk flagship ya, akhirnya dapat opsi smartphone flagship yang lebih banyak dengan kehadiran Honor di Indonesia, termasuk juga di segmen foldable phone. Jadi itu aja sih, curhat gua soal comebacknya Honor di Indonesia. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Lizon Tech.